A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kembali lagi bersama ajaran Abdul Jabbar. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan, kemudahan, dan nikmat iman, nikmat Islam. Juga tidak lupa kita tingkatkan rasa hormat kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Salawat serta keselamatan yang telah Allah limpah curahkan kepada beliau, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'id. Mudah-mudahan hadir kepada kita semua sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, di video sebelumnya saya sudah sampaikan mengenai makna ta'awud, makna basmalah, dan makna syahadat di dalam ajaran Abdul Jabbar. Pokok dari ajaran ini yaitu kunci atau kalimah kunci. Nah, kalimah kunci yang selanjutnya yaitu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentunya semua umat muslim yang ada di dunia ini sudah kenal dengan ayat ini. Namun di sini saya tidak akan menjabarkan terkait artinya seperti apa, karena kita sudah tahu semua ya, bahwa asal kita itu ya dari Allah, maka akan kembali kepada Allah sebagai pencipta kita. Namun di dalam kesempatan ini saya ingin kembali bertanya kepada diri saya sendiri pribadi. Sampai saat ini, sampai detik ini, pernahkah kita bertanya, dari mana asal kita? Dari mana asal saya? Sehingga kita tiba-tiba ada di dunia ini tanpa ada keinginan, tanpa diingin-ingin gitu ya. Awalnya kan kita tidak tahu. Tiba-tiba kita lahir ke dunia ini. Lewat siapa? Nah, di dalam rangkaian untuk mengartikan asal dari Allah kembali kepada Allah, itu kita akan bahas dulu ya mengenai kalimah innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Kita akan telusuri dari bawah sampai ke atas. Nah, yang pertama kita harus pahami adalah asal kita lahir ke dunia ini melalui ibu kita. Kemudian ibu kita lahir melalui nenek kita. Nenek kita lahir melalui buyut kita. Bau, jangga waring, kakak tiwur, udek-udek, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya melalui ibu. Dan yang paling ujungnya adalah ibu Siti Hawa, yaitu ibu kita di dunia. Nah, kemudian kita cari lagi keterangan bahwa babu Siti Hawa ini asalnya dari mana. Di dalam keterangannya bahwa babu Siti Hawa atau ibu Hawa ini adalah asalnya dari tulang iganya Nabi Adam. Nah, kemudian kita tingkatkan lagi. Nabi Adam sendiri asalnya dari mana? Nah, diterangkan lagi dari hadis. Di dalam hadis bahwa asalnya Nabi Adam itu adalah dari saripatinya bumi atau tanah, api, angin, dan air. Kemudian saripati bumi, api, angin, air ini asalnya dari mana? Diterangkan lagi di dalam hadisnya, yaitu asalnya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ini mengeluarkan cahaya, yaitu 4 cahaya. Cahaya hitam hakikatnya bumi, cahaya putih hakikatnya air, cahaya kuning hakikatnya angin, dan cahaya merah hakikatnya adalah api. Kemudian kita bertanya lagi, Nur Muhammad asalnya dari mana? Diterangkan lagi di dalam hadis bahwa asalnya Nur Muhammad adalah dari Nur Maha Suci, yaitu Johar awal. Nah, dari situ sudah buntu. Karena apa? Diterangkan lagi di dalam hadisnya bahwa Johar awal atau Nur Muhammad ini adalah bibitnya 7 bumi, 7 langit beserta isinya semuanya. Johar awal tadi, yaitu yang sifatnya terang benderang, yaitu bergulungnya dat dan sifat maha suci. Baru di situ dikatakan asma Allah. Nah, dari kalimah asma Allah ini
Dari cahaya merah hakikatnya jadi lafad alif, cahaya kuning jadi hakikatnya lafad lam awal, cahaya putih jadi hakikatnya lafad lam akhir, dan cahaya hitam jadi hakikatnya lafad he atau ha, dan johar awal tadi jadi hakikatnya lafad tasjid. Terbentuklah di situ Allahu. Nah, ternyata dari mana asal kita? Ketika kita menghina orang lain, ingat asal kita dari mana? Kita dengan orang lain asal dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Runtutannya sudah dijelaskan seperti tadi. Maka ketika kita mau menjolimi, menghakimi, menghina, mencaci, memaki, ingat yang dicaci, yang dimaki, yang dizolimi itu siapa? Nah, kalau kita mau mengenal sampai ke dalam sini, jadi kita harus lebih hati-hati. Nah, makanya di dalam keterangan ini disebutkan lagi bahwa setelah kita tahu bahwa ada Nur Muhammad, yaitu dari johar awal, nah dari situ kita sudah tidak bisa menggalinya lagi karena dibentengi oleh zat laisa kamislihi syai'un. Artinya di situ sudah tidak ada perumpamaan lagi, sudah tidak bisa dipikirkan lagi oleh kita semua. Tapi kita wajib menelusuri tadi yang sudah saya disebutkan dari awal sampai terciptanya kita. Nah, itu di dalam penjabarannya asal kita dari mana. Kemudian bagaimana cara kita mempraktekkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu di dalam kehidupan? Bagaimana kita mempraktekannya? Makna kalimat dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makna innalillahi di sini larinya kepada gawe atau kepada perilaku, laku lampah. Ingat, innalillahi tadi artinya dari Allah kembali kepada Allah. Asal kita berbuat kebaikan kepada orang lain yang keluar dari diri kita, maka kembalinya akan kebaikan pula kepada diri kita sendiri. Begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi harus bagaimana memaknai kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini? Apakah pada saat kita mendapat suatu musibah atau mendapat suatu berita bahwa saudara kita atau keluarga kita meninggal dunia baru kita mengucapkan kalimat la innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini? Tidak. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu. Sampai napas ini terhenti, maka kita wajib hukumnya untuk melakukan atau melaksanakan innalillahi ini. Karena apa? Di dalam keterangannya ada menjelaskan bahwa antal mautu qoblal maut. Kita tuh harus belajar mati sebelum kita mati. Harus merasakan mati di dalam hidup. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu, pikirkan dulu bahwa kita akan mati dan setelah itu akan ada pertanggungjawaban. Maka yang tadinya akan maling, akan merampok, akan korupsi dan lain sebagainya, ingat, itu akan menjadi hal yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Makanya mendalami dulu mati di dalam hidup. Artinya seperti itu, bukan kita mencoba untuk mati. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini penjelasan yang sangat singkat, tidak bisa ditangkap dengan sekali mendengar. Mudah-mudahan para pemirsa yang budiman bisa dengan kebersihan hati, kebersihan pikiran, menerima dan bukan untuk didebat, tetapi untuk kita renungkan bersama. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Nanti akan saya jabarkan lagi untuk kalimat yang terakhir, yaitu la haula wala quwata illa billah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.